Gue yang ingat saya dari si Pete itu adalah kalau grup band lagi meledak mah gampang, yang megang anak kecil juga bisa istilahnya. Tapi bagaimana si grup band itu pada saat terpuruk atau pada saat biasa, tapi tetap namanya konsistensinya masih tetap ada. Ya, ini tamu saya nyebutnya rocker syariah. Keren banget. Puasa Senin Kamis, sholatnya on time. Begitu datang sini, numpang sholat dulu. Arman Maulana. Mas, makasih. Gila ya? Enggak tua-tua segini aja. Enggak, saya awet tua. Jadi dilahirin udah gini. Jadi bukan awet muda, awet tua. Berapa tuh sih? Mau 50? Mau 50. Aduh. Saya kalau nyanyi ya udahlah, lewat habis lah Arman. Dan dia punya ciri luar biasa. Dia pernah azan di Net TV dulu. Ya, itu gara-gara Tama tuh dikerjain. Jadi kan gini, ada saya tuh kan dulu ada, jadi gini, dulu dengan manajer saya manajer Gigi yang dulu, Dani Pete itu punya ide. Kalau bulan puasa tuh kan yang ngasih kultum kuliah 7 menit itu kan semua ustad gitu kan. Terus Pete sama saya tuh punya ide, kenapa ya kultum itu kenapa nggak lu aja coba Man, tapi dibikin casual aja gitu. Tapi saya bukan saya tausiah, bukan membacakan atau menceritakan sebuah cerita yang memang bagus gitu. Mungkin bisa dari hadis, mungkin bisa bukan dari hadis tapi yang bagus aja, sesuatu cerita yang bagus. Oh ya menarik juga. Terus saya ngomong sama Pete, gue bilang, tapi gue juga nggak mau ya pakai baju koko gitu, jangan. Santai aja gini gitu. Udah, bikinlah di stasiun TV apa ya dulu tuh. Bukan. Oh, sebelumnya pertama bukan Antv atau apa? Antv ya. Ternyata tiba-tiba ratingnya naik karena mungkin ya. Menurut orang TV dan kitanya tuh mungkin tiap ganti channel kan ustad, mungkinnya ustad. Pas lihat ini apa nih anak muda gitu terus pakai baju cuek gini, tapi nah mungkin ya akhirnya naik. Nah, terus akhirnya berjalan masuklah ke net. Nah, dari itu Tama langsung ngomong, sekalian aja deh lu azan gitu kan. Serius janganlah, gue bilang gitu kan. Tapi akhirnya ya udah, tapi oke. Tapi sebulan doang ya. Gue bilang sampai lebaran. Setelah itu udahlah janganlah gitu. Dicuekin sampai 1 tahun. Tapi akhirnya pas masuk ke tahun kedua janganlah, gue bilang udah ganti aja sama yang lain, sama yang benar-benar memang seorang yang ahli di bidangnya sebelumnya. Jadi gitu. Saya tahu banget, saya tanya, itu gila loh nyuruh si Arman, keren bro. Wisnu Tama akan datang jadi tamu saya setelah ini. Jadi bikin ini single nih. Iya, jadi 5 tahun yang lalu pada saat Gigi 22 tahun, umurnya 20 tahun. Nggak tahu kenapa ya, Mas. Aku tuh jadi gini, pada saat 22 tahun Gigi ngeluarin single. Ya. Kebetulan emang Gigi itu yang bikin lirik kebanyakan saya, ya hampir 90%. Oh gitu. Nah, musiknya si Bujana? Enggak, kalau musik kan barengan. Rame-rame? Nah, selalu dari awal, dari tahun 93, kita tuh selalu workshop. Kalaupun misalnya lagu ciptaan saya, tapi datang ke studio, akhirnya di workshop sama berempat. Jadi kalaupun misalnya saya datang ke situ beatnya disco, bisa aja jadi lagu slow. Tapi walaupun lagunya itu gitu. Jadi kalau dari dulu Gigi seperti itu. Siapa yang paling dominan, Kang? Nggak ada. Itu semua kontribusi? Semua kontribusi. Saya pikir Bujana lah, kan banyak, kan kental sekali dengan melodi kan? Ya enggak juga. Enggak. Jadi ada lagu hitsnya Gigi, ada yang ciptaan bareng, ada ciptaannya Hendy, Mendram, ada ciptaan Bujana juga, ada ciptaan saya juga, ada ciptaan Thomas macam-macam. Iya, gitu macam. Tapi kalau lirik, pada saat Baron keluar, pindah ke Thomas yang bikin lirik. Pada saat Thomas keluar karena dunia lain, lagi dibersihin dulu gitu kan, karena dia dulu PTW kena sabu dan sebagainya. Nah itu kan saya jadi kayak di-force gitu kan, gimana manusia ke Bujana, gua nggak bisa. Bujana udah, gue nggak bisa lirik, gue nggak bisa, dia bilang, Man, udah lu kan yang nyanyi. Oke, nah akhirnya dari situlah Mas, pada saat udah Thomas gak ada tuh, terforce saya jadi, akhirnya saya yang jadi bikin lirik sampai detik ini. Lagu mana yang pertama Kang Arman bikin lirik? Waduh, yang mana ya? Pokoknya ya album 3/4. Enggak, di 2x2 tuh. Yang itu sama kakak Anda. Nggak tahu ya. Yang ke Amerika itu udah di situ. Banyak lah, ada Kurindukan. Cipi. Ya, Kurindukan, ada apa. Dari situ tuh mulai saya jadi ke harus gitu bisa bikin. Ya udah akhirnya dari situ udah ke saya. Tadi itu dari mana ya ngomong ke lirik ini? Nggak tahu saya nanya kok. Jadi bingung.
Saya nanya lagu apa yang lirik yang pertama ditulis oleh Kang Arman. Jadi maksudnya jadi ya seperti itu. Nah, terus 22 tahun Gigi ada satu single yang mau dikeluarin sama Gigi. Terus saya bikin lirik, Mas. Biasanya saya tuh bikin lirik paling lama tuh 3 hari lah. Udah jadi gitu. Kadang-kadang ada yang 15 menit gitu. Kalau lagi gitu ya. Jadi ini 2 minggu nggak jadi. Lagu yang mana? Aduh, yang mana itu tahun 22 tahun Gigi itu yang mana gitu. Ada pokoknya banyak banget memang hitsnya gitu ya. Abis Gigi gimana udah banyak banget albumnya ya 28 lebih ya gitu ya. 28 album? Iya, kan plus yang religi. Iya, religi lagi. Ya sekarang kalau 28 kali 10 lagu udah 280 lagu kan. Ngapain 10 gitu kan. Belum ada yang single yang original soundtracknya Lesmana Sang Pemimpi, original soundtrack ini deh. Jadi nggak tahu udah berapa. Itu dari situ tuh, waduh kok ini kenapa ya? Gue kayak gini mentok ya gitu ya. Nah akhirnya saya ngomong, ini kayaknya saya harus mengeluarkan mungkin terlalu banyak ide yang tidak bisa dikeluarkan di Gigi untuk saya keluarkan di sebuah album project solo 5 tahun yang lalu. Akhirnya ya gue minta izin ke anak-anak Gigi, gue bilang gue ngeluarin album project solo ya, gue bilang karena ini nggak tahu gue mentok deh, gue bilang kayaknya. Ya udah man, sok aja gitu. Ya udah akhirnya keluarlah solo album Arana Project, Arman Maulana Project itu. Tapi single dulu Mas, nggak langsung album. Ya zaman sekarang kan gitu kan. Dan nggak ada satupun personil Gigi yang terlibat? Nggak mau. Saya tidak mau. Supaya beda banget ya? Jangankan personil Gigi. Lu pun katanya nggak boleh. Saya pun pada saat tanda tangan Trinity, saya udah langsung ngomong ke Pak Yo sama ke Rudy sebagai manajer. Gue bilang, gue nggak mau nyiptain lagu, gue nggak mau bikin lirik, gue nggak mau jadi produser, gue pengen nyanyi doang. Dan saya bilang, kalau saya dipilih lagu, arrangernya siapa, gue pengen ada coach vokal. Hah? Buat apa gitu kan? Enggak, gue pengen suruh dia aja yang bikin vokal aransemennya, jangan saya. Karena Gigi itu udah swasembada banget, swasembada pangan banget, ngerti? Dari bikin lagu, bikin lirik, nge-produce, kadang-kadang markomnya sendiri juga kita diminta ide, ngerti nggak sih? Maksudnya jadi, gue nggak mau deh. Gitu. Jadi lu, Arman betul-betul mau keluar gitu? Betul, benar-benar. Dari giginya, gitu, dari ciri gigi. Karena kalau misalnya project solo juga ada giginya dan kental banget, buat apa? Saya punya sebuah grup band yang bagus, yang bertahan, yang nggak ece-ece gitu. Terus ini juga ya udah di Gigi aja, ngapain gue susah-susah sih solo project gitu. Saya memang pengen bener-bener beda banget. Dan memang ide-ide yang saya kemukakan di sini kepada para arranger dan produsernya emang ide-ide yang tidak bisa dikemukakan di Gigi. Gitu. Jadi emang beda banget. Pada saat keluar yang Hanya Engkau Yang Bisa, nanti ini kan buat Mas ya, kita bisa didengar deh. Nanti single pertama tuh Hanya Engkau Yang Bisa, itu semua kaget sih. Radio, wartawan, TV, wah kok Arman kayak gini beda maksudnya. Tapi mereka menerima, sangat senang banget. Tapi masuk ya, ya alhamdulillah. Kan Arman tuh kan punya cara bernyanyi, cuman Arman tuh. Akibatnya lagu Gigi dibuat orang lain. Ini banget, plain banget. Nah gitu. Ini saking, tadi ya ini berhubungan dengan pertanyaan yang ini saking saya pengen merubah kegigiannya gitu ya. Itu sampai secara teknisnya, saya turunin semua nada dasar. Oh iya? Karena supaya tidak keluar suara serak saya. Arman tuh serak, terus sengau ya. Nah, kayak suara kumbang tuh, berkembang tapi keren banget. Gitu. Sampai akhirnya saya turunin semua nada dasarnya supaya tidak keluar si suara. Berapa nada turun? 1, 2? Enggak, ya paling sampai 2 aja. Sampai 2. Gitu. Biasanya pengen denger saya. Gitu. Arrangernya siapa aja? Ini yang dari Hanya Engkau Yang Bisa ya. Hanya Engkau Yang Bisa tuh sama Sebelah Mata Lale Ilmanino yang sekarang lagi hangat, hype banget ya Lale Ilmanino. Bawa Daku Pergi tuh ini Tetsuo Jepang. Ini lagunya Bawa Daku Pergi. Mama Ute. Oke, terus Tunggu di Sana ini si Asta Nyaran. Oke. Sama ada Terluka David Noah. Tar dulu. Oh, lagu David Noah. Tapi arrangernya siapa? Tulus tuh. Siapa? Produser Tulus? Ari Renaldi. Oke. Perjalanan Cinta itu Marco-nya Bara Suara. Sama Sebelah Mata? Sebelah Mata Lale Ilmanino sama Hanya Engkau Yang Bisa. Itu single pertama kedua tuh. Jadi pertamanya Hanya Engkau, yang keduanya Sebelah Mata. Gitu. Wow. Puas banget. Puas banget karena yang saya seneng adalah pada saat nyampe radio, pada saat nyampe Spotify, pada saat nyampe
ya klip-klip lah dan sebagainya. Semuanya komennya positif. Ini kalau di panggung Gigi perform tidak dimainkan? Ya enggak. Wah, itu komitmen. Kan, kayak kemarin tuh, baru banget nih ke Gigi pulang dari Surabaya. 2 hari yang lalu. Ulang tahun, ada ulang tahun. Kita bukan belum lah kalau show yang gitu belum lah. Ulang tahun, ya biasa social distancing cuma 50 orang di sebuah hotel ballroom gede. Private lah ya. Tiba-tiba yang ulang tahunnya, ya istrinya yang ulang tahun kan ngasih surprise, ceritanya ngasih surprise, suaminya nggak tahu, tiba-tiba datang Gigi kaget ya gitu kan. Dia bilang, Mas Arman, nanti lagu kamu dibawain kan? Enggak, Mbak, itu ya saya solo. Jangan gitu. Itu komitmen sama teman. Iya, iyalah. Coba mending gini, setelah Gigi, nanti Mbak calling manajer saya ini, jadi gue 2 kali. Jawab 2 kali. Itu hebatnya. Karena Gigi itu part-partnya kan juga ada solo-solonya juga ya. Dan saya yang paling bungsu. Bujana sendiri. Buja yang pertama tahun 90-an udah Bujana paling getol Thomas aja. juga ya. Thomas sama biasanya kalau Thomas lebih elektronik, lebih DJ sama Riri lah sebenarnya. Handy just progresif gitu instrumen. Baru saya terakhir. Gitu. Sekarang katanya bikin apa? Single terbaru Be With You. Be With You itu. Siapa yang ngarang sih? Aransemennya Topati. Topati, oke. Akhirnya Bontot yang aransemen karena kayaknya cocok ya sama Bontot. Lagunya siapa? Lagunya siapa sih? David Sam. Aduh, tar dulu ya. Lu cari dulu deh. Gimana sih? Enggak enak. Enggak, soalnya agak susah namanya, agak susah. Bule. Berdua enggak. David Sam sama Irwan Sutanto. Ya, David Sam sama Irwan Sutanto. Orang kita. Orang Bandung. Orang Bandung. Nah, ini David Sams. David, ya mungkin namanya aja kali ya, David Sam kali ya. Orang Bandung. Orang Bandung. Gitu. David pasti nyebut. David Sam lah, David Sam. Terus Aransemen Topati. Oke. Gitu. Nah ini gini Mas, ini lucu nih. Be With You itu sebetulnya mau keluar sebelum pandemi. Ini udah benar-benar udah mau bikin video klip. Ngomong sebelum Maret nih kita ya. Ya, terus. Udah kepilih modelnya siapa. Katanya heboh ya. Pandemi kan. Wah, shock dong kita. Trinity bingung kan. Aduh, gimana Kang? Wah, gak tahu gue bilang. Terserah lu lah, lu kan punya tim. Coba dipikiran aja. Apa kita mau cuek aja ngeluarin? Wah, jangan deh. Dia bilang gitu. Kita tunggu dulu deh. Gitu. Nah, tapi berjalan 1 bulan pandemi, belum ada apa-apa, malah tambah kacau gitu kan. 2 bulan malah tambah banyak. Nah, akhirnya kan Trinity sama saya tuh gak bisa diam kayak gini. Kita tetap harus berkarya gitu kan. Nah, akhirnya Trinity membuat sebuah project yang cepat gitu, membawakan lagu-lagu yang sudah terkenal, yang sudah ada. Lagu orang, siapapun itu, diakustikan. Ya kebetulan yang projectnya itu berempat aja, tapi nggak ada kolaborasi ya, sendiri-sendiri. Saya artis Trinity, saya Mawar De Jong, kan dia di Trinity juga, Adikara, Yang Lex. Nah. Sok atuh Kang mau milih lagu apa katanya ke saya tuh kan. Lagu dikasih lo daftar banyak tuh lagu-lagu yang udah terkenal dan pas saya lagi nurut gitu ini ada lagu Cowboy Junior gue bilang. Yang kamu, saya seneng soalnya lagu itu emang keren lagunya. Saya bawain. Kamu gimana sih? Mungkin inilah rasanya itu. Ya, tapi dibikin akustik. Nah, akhirnya itu semuanya dikerjain masing-masing di rumah. Semuanya. Benar-benar distancing, video klip sampai pemotretan. Jadi kayak kalau musik udah pasti lah ya. Kebetulan saya kan kalau rekaman di rumah ada ya kecil-kecilan gitu untuk ngetik. Jadi saya dikirim data musiknya, aransemen vokalnya gimana? Gini Kang, oke, gue latihan dulu biasalah pakai Zoom lah gitu sama itu. Gini kan benar? Ya benar. Oke, di take. Jadi saya kirim data ke arrangernya Ade Averi. Dah di mixing mastering. Video klip gimana? Gue bilang, oke dikasih panduan. Udah Kang Man segini aja, angle-nya segini, gini. Pakai baju yang gimana? Yang berwarna deh supaya ceria, bla bla bla. Ini kan kita semua lagi redup, ya pandemik. Kita ceria deh, oke. Karena kan lagunya juga emang rada ceria gitu, oke. Udah, jadi saya mengerahkan semua gadget yang ada di rumah. Sampai handphone anak gue dipinjam dulu, iPhone-nya bini gue, iPad, karena harus berapa angle kan? Iya. Nah. Ya udah dibikin Dewi lah sebagai kameramen. Terus gue gini. Oke, terus ini menarik juga nih video refnya dibikin TikTok kayaknya seru ya, ada sedikit gaya. Oke, bikinlah TikTok dikit pas di refnya doang. Nah, kirimin datanya ke saya. Pemotretan pakai Zoom. Jadi virtual. Jadi gitulah ya Zoom gitu, saya di laptop saya dibuka terus ya ke kanan. Agak kanan sedikit, senyum, cepret dia si fotografernya motret dari sana kan. Untung kan Dewi tukang make up kan. Anak saya cewek juga tukang make up gitu kan, senang make up.
Jadi udah ada nih lampu-lampu kayak gini mah udah ada. Nah, itu pakai lampu kayak gituan. Gitu. Udah itu semua. Jadilah single kamu itu. Itu benar-benar semuanya di rumah masing-masing. Makanya itunya tuh di rumah aja. Itunya tuh apa judulnya? Bukan projectnya tuh projectnya di rumah aja. Di rumah aja gitu. Wow, luar biasa. Kembali ke dong, video dong. Katanya. Itu barulah akhirnya setelah ini ternyata ya pandemi ini kan udah lama gitu ya. Nggak ketahuan kapan ya. Udahlah. Yuk kita keluarin aja, dan udah PSBB juga udah nggak terlalu ini. Akhirnya bikinlah keluarlah lagu ini. Si BB2 ini dikeluarin, bikin kemarin baru udah selesai video klipnya. Modelnya Brian Domani, sutradara pakai Upi Guava lagi. Saya sama Upi itu. Upi itu saya bawa Hanya Engkau Yang Bisa Upi. Sebelah mata Upi. Bawa Daku Pergi Upi. Nah yang sama BB2. Noah juga kan pakai Upi kan? Yap. Nah yang ini, kalau yang Noah kan keren banget ya. Yang Noah keren banget. Nah, saya langsung telepon Upi, lu kurang ajar lu. Gue bilang, ke Noah keren gitu kok, ke gue biasa-biasa aja. Wah ketawa dia gitu. Pokoknya lagu BB2, awas lu kalau macem-macem. Gue bilang kalau lebih jelek dari Noah. Siap. Gue bikinnya. Tiba-tiba dia nelfon. Mas, Man, gue udah dapat ide. Apaan, Pi? Ini lu yang the first lu di Indonesia yang pakai. Lu apaan? Gue bilang serius. Iya. Jadi ini sebentar. Saya namanya takut salah. Iya. Unreal apa? Nah, Unreal Engine. Pakai Unreal Engine. Jadi Unreal Engine itu gini. Nonton Mandalorian nggak? Star Wars. Iya, Star Wars. Itu tuh semuanya itu di dalam studio. Nggak di luar. Jadi itu pakai Unreal Engine. Jadi Unreal Engine itu dia sistemnya pakai LED. Saya di sini nih. Ini pakai LED. LED-nya bisa macam-macam kan, maksudnya gambarnya. Nah, ganti gambar. Nah, yang dulu itu kan kalau misalnya itu ini Mas Helmi ini LED kan. Ini kamera dari sini nih ya. Panning ke kiri gitu kan. Kan itu sih itu diam aja kan. Makanya kelihatan. Kelihatan banget kan. Ini mah belakangnya LED gitu kan. Tapi beda kan kalau misalnya Mas Helmi syuting di gunung. Bener-bener nih live di gunung. Apa sih beda kan? Beda aja kan. Nah, si Unreal Engine itu bisa si begitu. LED bisa ngejas. Jadi kalau panning ke kiri dia ke kanan sat gitu. Jadi emang kayak pandangan mata. Nah Mandalorian yang pakai pertama, nah si Upi kemarin. Upi udah bisa begitu. Itu BB2, lihat aja ntar. Kok dia nggak bilang gua? Upi itu kafenya di boleh sini. Pakai? Kafenya di sini, Busy Beans. Deket. Aku tiap pagi di situ, udah kayak pemilik saham aja. Iya. Itu. Wah pas secara gua fans berat Star Wars gitu kan, Mandalorian. Serius lu pakai itu? Ya, wah ayo. Tapi emang jadinya keren banget mas. Keren banget kayak Lord of the Ring, Upi gila ya. Upi gila sih, Upi gila. Jadi seneng banget dengan single baru. Hasilnya keren banget. Brian juga asik mainnya sebagai pendatang baru. Maksudnya tuh anak muda yang actingnya oke juga gitu. Terus hasilnya keren. Idolanya banyak. Keren banget. Puas banget ya. Alhamdulillah. Udah distribusi. Udah. Tadi sih lihat di kisaran 230.000 viewers gitu lah. Yang download video di YouTube-nya ya? Di YouTube-nya. Udah 200 sekian ribu views. Fisik udah nggak ada lagi mana? Udah nggak ada. Kayak kemarin Gigi ngeluarin waktu ulang tahun ke 25 tahun. Gigi ngeluarin kerja sama Erik Sukamti. Beli album fisik.com itu. Itu udah jadi collector item sekarang kalau fisik itu. Nggak kepikir bikin vinyl gitu? Belum sih ya, belum. Gigi juga belum sempat bikin single-singlenya Kang Arman. Mungkin aja. Kemarin saya sih udah nyelutuh ke Trinity, asik juga sih kalau udah 10 lagu gitu. Bikin vinyl, saya bilang gitu. Menarik sih, menarik. Siapa tahu jadi kayak Noah, lagunya berapa? 500 juta lebih ya? 460. Iya. Alhamdulillah. Wih, vinilnya Noah ulang tahun ke-8. Ya. Dibuat dari emas ya? Jadi satu aja jadi dari emas gitu. Tapi bisa dipakai di ini juga, cuma kan sayang kan. Karena akhirnya kayak difigurain gitu, terus tantangan sama Noah, terus yang menang melelangnya itu digrafir juga namanya di situ gitu. Raffi Ahmad. Sultan Andara. Sultan Andara. Ini Sultan mana? Pondok Indah tuh? Anak Pondok Indah aja. Sultan Bandung. Sultan Jorgi. Jadi kemarin yang menang Raffi ya? Raffi, tapi ada yang si Kang itu, Kang siapa ya? Lupa namanya Kang namanya. Hidayat? Siapa? Ya, yang orang Tasik. Orang Tasik. Dia ngefans banget sama Noah. Nah, dia kuatnya tuh sampai 200 juta. Tapi Raffi kan sikat 250. Ya udahlah, waduh saya kayaknya udah deh 200 juta saya nggak geser lebih. Ya udah kan 250 tuh. Tiba-tiba berapa menit kemudian si Kang itu yang dari Tasik itu tiba-tiba memberikan uangnya 200 itu untuk
amal itu. Jadi 450. Gue lihat Raffi pakai gelang, gue sikat aja di situ kan. Raffi itu gelang. Kok Raffi Ariel itu gelang apaan? Gue bilang, anak gue kan. Kenapa? Mau nggak lu ngelelang itu? Bener? Ya, boleh. Gelang gitu doang. 10 juta. Jadi 460 juta. Kang Arman tuh punya profesi baru. Tuh juru lelang. Kaget asli itu. Jadi apa? Master of Auction. Master of Auction. Lu ngalahin gue loh. Saya yang juru lelang tuh. Udah gila, saya banyak banget kalah. Itu asli kecelakaan yang membawa berkah ya, berkah untuk orang lain gitu. Alhamdulillah. Jadi gara-gara pandemik ini terus nge-Instagram live baju saya banyak pengen ngelelang. Udah gak kepake lagi. Tiba-tiba hari pertama 25 juta, hari berikutnya kolaborasi dengan Kevin Sanjaya bisa sampai 50-60 juta. Ya, Kevin Sanjaya yang Minion red card sepatu sama jersey-nya dia. Jadi semua keluar. Yang pernah jadi juara ya. Yang rekordnya yang itu Raffi juga tuh. Karena rekordnya itu yang juara All England. Pertama kali dia juara All England. Nah, terus yang lainnya ya udah ada Raisa, Afgan, Gading. Gading tuh kacau juga tuh. Kenapa? Jadi Gading tuh kan fans berat AC Milan. Gading punya baju jersey Milan. Itu ditanda tangan sama squadnya Milan yang tahun era masih ada Seedorf. Masih Seedorf di Clarence Seedorf. Jadi sekitar segitulah. Itu semua ada Maldini, ada semua di situ. Kang, ini buat amal kan? Iya. Ini deh, gua kasih ini deh. Gak nyangka kan gua jersey AC Milan, iya. Boleh, yang siapa? Gua kira ya, siapa kayak misalnya Seedorf 1 gitu kan ada tantangan. Enggak, Kang, ini gua kasih ini aja, yang satu tim dan udah digurain. Serius Ding, itu alhamdulillah laku 35 juta. Waduh. Sama fans beratnya AC Milan, orang Sumatera ya, orang Lampung. Orang Lampung. 35 juta. Itu. Wah, hebat banget. Gading oke juga tuh. Tapi Lasso keren juga. Kenapa? Lasso ngelelang jaket kulit. Ya. Pinter dia. Dia itu telepon temennya. Ya. Yang pengusaha. Lu ini kan buat amal. Lu beli deh. Emang pengusaha itu ngefans sama Lasso dan sekarang kayaknya ada bisnis bareng juga sama Lasso gitu. Belilah jaket gue. Anji tuh pengen banget lah itu. Anji sempat ikutan tuh. 10 juta. Ikut bidding. Ikutan lelang. 15 juta Anji tuh sampai berapa? 20 kalau nggak salah. 20. Disikat sama si temannya Lasso tuh 50 juta. Langsung berhenti. Seneng ya kan? Bisa ngebantu orang. Dari yang main-main, bercanda-bercanda sama teman-teman, ketawa-ketawa di Instagram Live, tapi menghasilkan sampai 450 juta alhamdulillah. Disumbangkan ya untuk korban bencana, korban COVID-19. Jadi hitung-hitung sampai sekarang udah berapa tahun ya bermusik? 30. Dulu TVRI ya tuh? Iya lah, TVRI banget. TVRI banget. Salah satu yang membesarkan saya adalah TVRI. Dulu zaman apa? Kris Patikawa ya? Om Kris? Ya Om Kris, Bung Kris, terus ya zaman-zaman Helm Tete Lepta ya? Iya. Gitu. DJ Nawi, betul. DJ yang tertua di Indonesia. DJ Nawi. Barusan meninggalkan kita. Iya. Oh iya. Tapi orang nggak banyak tahu ya. Iya. Kang Arman tuh pernah menggantikan Edwin masuk jadi Trio Libers. Nggak pantas banget, dia paling gondrong. Untuk angkatan 90 mungkin tahu, pernah lihat ya kan. Tapi kalau yang sekarang, masa sih Trio Libers gitu. Iya. Jadi Edwin kan dulu kan mau sekolah, dia di sekolah. Amerika. Kan di kelas gua. Ngambil S2 di Amerika. Betul. Terus lagi ini gimana nih gitu Libers gitu kan. Terus ada job gede. Permen Kayane, udah nggak ada permennya. Permen Kayane sama panggung Libels di RCTI masih decoder. Roni sama Yani almarhum, wah sayang dong ini job gede dan bagus gitu. Terus gimana? Dia minta izin lah ke Edwin. Oke lah lu ke Amerika, tapi ini ada 2 job yang gede gitu. Sebuah buat Libels juga bagus lah untuk tetap konsistensi di musik Indonesia gitu kan. Gue kalau gue nyari pengganti lu dulu bentar sementara setahun ini, boleh nggak? Edwin bilang oke. Nah, kebetulan waktu itu tahun 90 ada lomba cipta lagu perjuangan. Saya dapat job dari Mas Benz Leo. Nah, si Roni juga nyanyi. Saya belum kenal kan. Roni Sianturi nyanyi. Nggak Libels, Roninya doang. Gitu. Nah, di situ tiba-tiba ini ada anak
muda terus loncat-loncat lari-lari, itu siapa? Si Roni bilang, wah ini kayaknya cocok nih, walaupun gondrong gitu kan, ini cocok nih. Padahal Libas kan nggak ada yang gondrong kan, pendek-pendek gitu. Terus ini cocok nih kayaknya ganti, paling tidak dia udah kayak gaya dan apa dan dance apa segala. Pas turun panggung di backstage, Roni langsung, Man, lu mau nggak bantuin gue? Bantuin apa? Gue begitu. Libas, loh kan Libas trio, masa jadi kuartet Libas? Gue gitu kan. Enggak, Edwin gini. Ya udah ntar besok ke rumah gue ke rumah lu deh, kata Roni. Datanglah Roni sama Atik Sibi tuh ke rumah, ngobrol. Oh masih mati ya waktu itu? Ya. Masih sama Atik, gue bilang ke Roni, Ron, gue mau asal gue harus ditemuin sama Edwin, dan Edwin di situ menyatakan tidak keberatan. Karena gue nggak mau menjadi penghancur sebuah grup yang sudah bagus di Indonesia. Oh iya, akhirnya ketemuanlah di Musika, saksinya Bu Acin. Ya akhirnya ya setahun ini bantulah, akhirnya jadilah tuh permen kayaannya jadi. Jadi mereka ke Jatiuning waktu itu? Enggak, masih kos di Tebet. Oh di Tebet. Masih kuliah di UI. Masih kuliah di UI. Masih pakai Metro Mini, pulang pasar Minggu ke sana ke Depok. Oh jadi gitu, ketemu dengan Edwin? Enggak di Musika. Yang pertama Roni sama Ati ke rumah saya, ke kos-kosan. Oke. Nah baru setelah itu berapa hari kemudian di Musika bareng meeting. Jadilah itu. Jadi lucu, saya dulu menjadi floor directornya Ibu Ani Sumadi, syuting di TVRI, undang Libers. Ibu Ani itu kan ngefans sama Edwin. Anaknya bersih. Ya bersih, gitu. paling bersih. Roni kedua, yang ini paling kacau. Paling ini. Begitu masuk si Kang Arban ini. Itu siapa tuh? Edwin kok jadi gondrong? Bukan Bu, itu Arban, keren juga. Dan gayanya dia paling heboh. Aduh. Nah itu gara-gara itu harus jadi sering banget di TVRI. Iya sendiri sering banget. Itu kan pengarah gayanya biasanya kan kalau dance-nya Ari Tulang kan. Ari Tulang, Ari Tulang lagi. Aduh, TV. Sempat berapa tahun lebih di dengan Libers? Setahun kurang malah. Karena setahun kurang karena ada dulu aku juga udah sibuk Mas. Udah ada solonya jalan dia ya. Kan pertama kan saya bukan Gigi, malah solo dulu kan. Diproduksi sama Reddy Nur kan, Mas Reddy kan. Nah, baru ketemulah 93 baru ketemu anak-anak Gigi gitu. 93 tuh ya? Gigi. Ya, Gigi tuh 93 ketemu sama bikin lagunya, tapi secara ulang tahunnya kita ngitungnya dari album pertama keluar 22 Maret 94. Lagu apa sih kali keluar? Lagu apa sih dulu pertama? Angan sama Aku Ingin. Waktu si senyumlah dan si manis pun yang di ilalang itu. Oke. Oh yang saya masih gondrong segini gitu. Iya, gondrong. Gitu. 94 tapi sebenarnya 93 Septemberan kita bikin lagunya tuh ketemuan sama bikin lagu di situ. Iya. Dan saya punya ini Pete di mana sekarang Pete? Pete itu sekarang sibuk sama itunya kan Mas. Apa namanya? Postnya. Post Entertainment IO. Post IO ya. Betul. Karena dulu ada. Kami dulu berdua, saya dan Dani Pete itu dianggap manajer profesional pertama Indonesia. Ya, dia pegang Gigi, saya pegang Joshua. Betul. Ya dulu kita pokoknya kalau cuman manajer artis, mbahnya itu Pete, nomor 2 saya gitu. Ya, emang dia diakui banget sih. Oh iya. Zaman dulu kan manajemen artis itu kadang-kadang ponakannya, ibunya tukang lebih bawa baju. Lebih kayak broker dan tukang bawa baju, ngurusin kontrak. Saya dan Pete itu mikirin tuh. Ya, bagaimana Pete mikirin. Yang ingat saya dari si Pete itu adalah kalau grup band lagi meledak mah gampang, yang megang anak kecil juga bisa. Betul, istilahnya. Tapi bagaimana si grup band itu pada saat terpuruk atau pada saat biasa, tapi tetap namanya rekonsiliasi. Atau sebelum naik ya, mau dikemanain nih. Betul, itu yang saya rasa, dan itu tidak ada yang bikin. Ulang tahun Gigi ke-15, nggak ada yang mau bikin show, kita yang bikinlah di Istora, gitu kayak itu yang saya pelajari dari dia tuh, nekat tapi dengan perhitungan, gitu, bikinlah sendiri. Jadi Gigi sekarang 26 tahun? 27 Mas. 27 tuh ya? Ya mau ya itu 94 sekarang. 2026. Ya. Tapi kan 93 tadi saya bilang. Sudah berdiri. Septemberan, udah bikin ngumpul-ngumpul. Gak gampang bertahan. Begitu ya. Wah, susah lah waktu keluar Baron pertama kali kan, dari 2 gitar Bujana sama Baron, keluar Baron jadi 1 gitar di panggung, ribet. Kan? Ya sekarang coba aja 2 gitar jadi 1. Kan bingung Mas. Terus kita nggak mau, kita berempatnya tuh nggak mau ada ganti lagi pemain gitar, nggak mau. Udah pertahanin aja, Bujana aja deh sendiri deh gitu kan. Tapi berarti tanggung jawab di lu buat gitu, gimana caranya gitu. Nah udah akhirnya kita latihan lagi, aransemen dirubah. Tiba-tiba ya Thomas kan terlibat dengan drums gitu mensucikan kan. diri. Mensucikan diri. Bang, keluar kan tinggal bertiga. Nah, Onat
Ronald itu bener-bener gini banget sama Thomas kan dalam bermain kan, kayak rhythm section ya namanya. Dia pada saat Thomas keluar tuh dia merasa kehilangan, tidak ada kayak ada celah gitu, ada celah. Nah kan gantinya tuh Opeth. Nah dia tuh gua nggak bisa. Berapa bulan dari Thomas keluar Ronald, kebayang tinggal berdua lagi. Makanya dulu tuh hampir mau dibubarin sama saya Bujana. Saya bilang, udah ribut, bubar aja deh, ya deh Bang. Tapi tar dulu deh, kata Pete, tar dulu, lu gini deh, lu nenangin diri aja dulu 1 minggu. Lu jangan telepon-teleponan, jangan pager-pageran, jangan pager, oke. Start page. Jangan pager-pageran, ntar seminggu kemudian kita ketemu di kantor. Oke, tentuin mau bubar atau gimana? Oke. Pas seminggu kemudian ketemu sama ternyata saya sama Bujana. Wah udah darah dan doa lah, udah kita terusin aja berdua, ayo berdua, jangan 2x2 itu. Karena di situ Budi Haryono dan Opeth belum masuk sebagai gigi. Jadi 2x2 yang dicipi itu cuman Arman dan Budana sebenarnya. Itu additional player ya. Additional player Budi. Nah dari situ kilas balik album kilas balik yang ada lagu terbang meledak lagi, itu Budi sama Opeth udah masuk sebagai gigi. Resmi. Nah itu kan, waduh pergantian personal itu. Terutama drummer ya. Rhythm section lah itu ya. buat saya sama Bujana tuh harus bener gitu. Bukan harus bener, harus enak gitu, ngerti gak sih? Nah udah itu berjalan, tiba-tiba pas lagi tour, Opeth tiba-tiba, Mas, kayaknya aku mau keluar aja. Thomas udah sembuh. Jadi sebetulnya Opeth itu alasan Opeth itu adalah gak enak. Thomas udah sembuh nih gitu. Kan pemain bass gigi gitu, gue mah sebagai pengganti lah mungkin gitu Opeth. Saya mau keluar, tapi dengan syarat, kata Opeth, yang main bass di gigi harus Mas Thomas. Saya nggak mau bukan orang lain. Nah, ya udah, akhirnya kan, Samot kan sebutnya, Mot, lu masuk lagi, tapi lu jangan macam-macam lagi gitu kan. Masuk lagi ya gigi. Nah, beda lagi kan. Thomas sama Budi kan, yang jadi rhythm section. Itu rubah lagi kan. Waduh, pusing banget itu. Nggak lama dari situ, Budi. Gantilah Hendy sampai sekarang. Alhamdulillah Hendy udah mau 17 tahun. Gue bilang, jangan lagi lah. Ada sini. Kalau itu berapa drummer sih gigi itu? 3 jadi ya. Ronald pertama, Budi Haryono, Hendy. Itu dah. Nah, kalau bass, ya 2 lah. Thomas. Opeth balik lagi ke Thomas. Yang tidak pernah keluar adalah saya dan Bujana. Tapi dulu waktu gigi itu pertama kali bentuk, karena saya udah pernah Libels, pernah album solo gitu ya. Bujana Bujana kan ada dulu apa bandnya Bujana tuh? Banyak dulu. Banyak lah ya. Bujana kan udah banyak banget gitu. Java Jazz kan yang sama Indra, almarhum Embong. Jam session. Udah banyak itu. Nah, pada saat gigi terbentuk tahun 1994 itu, semua wartawan udah benar-benar suuzon sama saya sama Bujana. Ini mah paling si Arman sama Bujana yang keluar duluan katanya. Dia udah yang ini kan emang belum punya tuh kayak Ronald, Thomas itu belum ada baru. Ternyata gua sama Bujana. Aduh, ada aja. Kang, oke, saya doakan singlenya meledak ya. Amin. Karena saya tahu kehidupan para musisi begitu COVID ini tidak gampang. Betul. Kita masih punya job aja udah bagus ya, tapi banyak yang kehilangan job, terutama yang teman-teman musisi yang main di kafenya ditutup gitu ya. Itu Kang Arman gimana bisa ngelihat itu? Iya, kemarin akhirnya yang Ariel itu yang kemarin Noah itu adalah semua dana yang terkumpul itu akhirnya tuh terkumpul jadi 700 karena pada saat penutupannya tuh ada yang bantu lagi dari siapa? Nyumbang aja. Ada nyumbang. Pokoknya jadi 700 juta kalau nggak salah. Itu memang Noah dan Musika mempersembahkan untuk kru band seluruh Indonesia. Iya. Gitu. Jadi yang tadi termasuk juga musisi kafe dan sebagainya. Jadi karena yang terdampak banget tuh mereka. Kalau kita istilahnya di gini depan kamera, gue nyanyi masih bisa gitu. Istilahnya ada misalnya bang apa gitu, pengen Arman atau pengen Gi, ya udah virtual aja. Atau yang band-band kawinan gitu, hilang semua tuh. Nah itu kalau krunya dan band itu nggak bisa kayak gitu. Dan orang-orang panggung kan, yang IO-nya berhenti, lampu, sound system, panggung dan sebagainya itu benar-benar berhenti. Tapi alhamdulillah kan sekarang Mas udah mulai kan, udah mulai banyak virtual. Walaupun belum itu ya. Hybrid katanya sekarang tuh ya. Jadi cuma 50 orang di situ, tapi virtual juga. Disebutnya konser hybrid katanya kayak gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan cepat selesai ini. Oke, lagi ngerjain apa lagi? YouTube bikin. Nah, sekalian karena ini subscribernya banyak banget ya Mas. Gue ngerti ini aja. Subscriber gue masih setengahnya, masih 250.000. Jadi kebetulan saya tuh gara-gara pandemik justru kemarin ke stop. Padahal udah pas pelibatan itu lagi gini tuh Mas, 200.000, jebret pandemik,
kebingungan gitu. Saya tuh aduh ini ngapain ngevlog sih, cuman beda. Nggak ada ini ya? Apa ya hero-nya? Gue harus punya hero-nya nih gitu di channel. Nah kemarin pada saat masuk pandemi itu ada ide gitu. Aku pengen kayak bikin gini, tapi gimana ya? Ada Helmi Yahya, ada Deddy Corbuzier, ada Soleh, ada siapa sih itu teh Gofar, udah bagus-bagus semua gitu kan. Apa ya gitu yang akhirnya karena saya orang Sunda, nggak tahu kenapa saya tersilat dengan kata murang kali. Apa tuh? Murang kali itu bahasa Sunda artinya anak kecil atau masa kecil. Jadi akhirnya keren ya jadiin nama konten murang kali gitu. Dan banyak orang pasti clickbait kan. Apa sih murang kali kayak tadi apa sih gitu. Ya. Nah akhirnya murang kali itu adalah saya mendatangkan bintang tamu. Tapi memang kita berbicara masalah waktu kecil gitu. Jadi siap-siap aja ya. Nanti ya masa kecil saya itu jangan ceritain. Memalukan banget ya gitu aja. Justru itu. Gitu. Jadi silakan ke channel saya Murang Kali. Channelnya Arman Maulana, klik aja Murang Kali. Yang kemarin episode pertama Ariel, episode kedua Sorosa, insya Allah yang ketiga Judika. Udah berapa episode? Udah syuting 10. Karena baru 10 sudah 250.000 mah gelo atuh. Bentar lagi soalnya ntar memorinya habis. Karena Januari saya sebulan di Inggris. Ngapain? Nganterin anak sekolah. Saya pikir konser tuh. Enggak, nganterin anak sekolah jadi tabungan buat si sulung. Bukan sulung, satu. Oh, satu ya. Cewek. Satu cewek itu. Udah satu cewek. Bukan kemarin yang ikut make up kayak ibunya ya juga itu. Ya? Dia emang dari dulu art. Jadi dari SMP kelas 1, dia udah nggak goyah sampai detik dia keluar SMA kemarin. Saya pengen menjadi ilustrator. Ilustrator apa maksudnya? Illustration apa? Gambar. Ilustrator. Jadi kayak misalnya majalah Tempo kan sekarang kan depannya, nah itu tuh. Tapi ya udah luas sih. Anak saya nomor 3 gitu. Kemarin dia bikin animasi ilustrator untuk J-pop, Basic. Iya bintang K-pop. Iya kayak gitu. Iya. Gitu. Sekarang anak-anak tuh macam-macam ya. Iya. Bapaknya akuntan, tapi anaknya nggak ada yang ikutin saya semua. Apa-apa yang penting kan. Iya. Ya. Yang penting sukses. Dia sebenarnya nyanyinya anak saya yang cewek itu bagus cuma nggak mau dia. Ya ada karyanya dia tapi dia lebih dari dulu tuh sampai saya ilustrator. Biarin aja. Betul. Nanti umur berapa nanti akan ketahuan dia nyaman. Amin. Oke, Kang Arman, terima kasih. Salam untuk Dewi Gita. Di mana dia? Di rumah. Sekarang sama anak saya lagi ke Meli. Ya itu kayaknya mau bikin single gitu. Sukses dengan albumnya. Sukses, tetap sehat. Amin. Tetap soleh. Amin. Beda banget kalau rocker gimana? Ini saya bilang rocker syariah. Semoga Anda mendapatkan banyak sekali nilai dari pembicaraan saya dengan Arman Maulana. Ya, seseorang yang idola ibu-ibu. Kita ibu-ibu. Kita jumpa lagi dalam Helmi Bicara. Ya, tonton terus ya, Kang Arman. Apa tadi? Murang Kali. Murang Kali. Ya, cerita tentang masa kecil dalam bahasa Sunda. Ya, masa Sunda. Ya, bye-bye.